Waduh, ada gelagat rekonsiliasi antara PDIP dan Golkar. Candaan Pramono Anung, kader senior PDIP, dan Bahlil seolah gambarkan kemesraan di acara Musda di DKI. Dan jika konstelasi seperti ini yang terjadi pada tingkat nasional, maka Gibran jelas ketar-ketir. Bayangkan saja jika PDIP melawan Jokowi atas kasus Hasto dengan menjadi pionir pemakzulan di DPR, kemudian didukung Golkar, maka sulit dibendung akan pembahasan pemakzulan. Adinda Ketum Golkar, pertama saya menyampaikan terima kasih atas support dukungan, walaupun Golkar pada saat awal tidak memberikan dukungan kepada saya, tetapi saya merasakan ketika saya diundang di acara buka puasa di kantor DPP Golkar, saya merasa bahwa kekeluargaan, kebersamaan itu menjadi kekuatan yang utama di Partai Golkar. Saya hampir semua ketua umum Partai Golkar, mohon maaf, saya mengenal dekat secara pribadi. Bang Akbar, Bang Ical, Mas Novanto, Mas Erlangga, terutama yang terakhir ini, yang paten banget ini, semuanya saya mengenal pribadi. Dan saya terus terang menaruh harapan karena kekuatan Golkar adalah kader-kadernya muda dan udah matang. Sehingga dengan demikian ini menunjukkan bahwa demokrasi kita juga sudah mengalami kematangan. Dan untuk itu secara khusus saya sengaja hadir dalam pembukaan musyawarah daerah ke-11 Partai Golongan Karya Provinsi DKI Jakarta dan menaruh harapan yang tinggi siapapun yang terpilih mudah-mudahan tetap bisa bekerja sama dengan baik dengan pemerintah Jakarta. Mungkin Ketum belum hadir sampai dengan rumahnya Bang Basri Bajo. Belum kan Ketum? Saya saking takutnya sampai rumahnya dia. Dan yang saya kagum dan saya respek rumahnya di Gang Sempit, saya tidak membayangkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ketum jangan terharu, yang gajinya itu gede banget, lebih gede DKI Jakarta daripada pusat lah begitu. Dan untuk itu, sekali lagi sebagai Gubernur Jakarta, saya menaruh harapan yang tinggi supaya acara musyawarah daerah ini berjalan dengan baik, menghasilkan pemimpin yang baik, membawa kegemilangan bagi Partai Golkar, dan tentunya pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap bekerja sama dengan Partai Golkar. Siapapun yang akan menjadi pemimpin Partai Golkar. Beli banyak buku di acara Basar. Dari buku komik hingga karya sastra. Pemerintah Provinsi jalin sinergi dengan Partai Golkar, wujudkan kota global yang adil dan sejahtera. Saya itu anak buahnya Ibu Puan Maharani. Ya. Saya berterima kasih selama ini, ya zamannya saya masih pengangguran gini, diterima oleh Bang Adis, ya diberikan kesibukan, tapi tetap ya kami punya pimpinan yang namanya Ibu Puan. Nanti kita tetap loyal sama beliau, dan mungkin saja ya saat ini beliau, Bang Adis, Bang Dasko yang mungkin kasihan sama saya dikasih kesibukan seperti ini, jadi pembicara jadi narasumber. Sambil menikmati jagung bakar di bawah rindangnya pepohonan Taman Langsat. Senang bertemu rekan-rekan Partai Golkar pada acara Musda 11 yang penuh semangat. Yang sungguh saya hormati Ketua Umum Partai Golkar, saya memanggil Ketua Umum Partai Golkar ini 3 fase. Pertama, saya memanggil Adinda. Dulu Adinda manggilnya sambil senyum. Yang kedua, manggilnya Adinda Menteri. Tetap sambil senyum. Yang ketiga, sekarang manggilnya Adinda Ketum Menteri. Tidak lagi dengan senyum, tetapi dengan penuh rasa respek dan rasa hormat. Ketua DPD Partai Golkar, Bapak Ahmad Zaki Iskandar, Ketua Etik, sahabat saya lama. Saya nggak tahu dan baru tahu Kanda ini menjadi ketua etik. Padahal saya tahu banget kelakuannya Kanda.
Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Bapak Sekjen, Bapak Bendahara, Ibu Bendahara, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tapi gitu, apa? Oh, saya menghormati dan menjunjung tinggi lah. Itu apresiasi sekali. Ini gudangnya orang-orang pinter kan? Dan pastinya di sini ya lebih objektif. Tapi kembali lagi, namanya kami diajarkan untuk tetap loyal, ya. Saya tetap menginduk pada Ibu Puan dan mudah-mudahan ya, sama saja, ya kami akan kerja yang terbaik. Di sini kan saya juga kerjanya terbaik, ya jadi narasumber Partai Golkar, partai yang lain, tetap pastinya tujuannya yang terbaik untuk bangsa dan negara. Tapi abang sampai dicariin kesibukan lain gitu, emang di partai PDIP nggak ada kesibukan atau gimana bang, tugas gitu? Ya tergantung kan pimpinan yang di sana kan juga kebijakannya lain. Kalau yang komisaris kontrol kriminal bersih itu, abang itu penunjukannya sejak kapan bang? Nggak, itu bercandanya Pak Adis Kadis. Oh, Itu, saya masih tetap ya, saya kegiatan sehari-hari ya mengisi acara, narasumber ya kayak gini aja. Ya, teman-teman nggak pernah ngundang kan? Yang pertama, Adinda Ketum Menteri, saya terus terang di Golkar itu paling takut sama namanya Basri Baco. Padahal saudara Basri Baco ini nggak tahu kalau saya ini sahabatnya Ketum. Saya ini sungguh sahabatnya Ketum, jadi tapi saya takut banget sama dia. Begitu di WA, Gubernur harap hadir acara Musda 11 Golkar. Langsung malam itu, malam-malam, saya nggak bisa tidur. Langsung saya jawab, siap besok hadir. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya terus terang di Golkar ini hampir semua mengenal. Dan saya mempunyai hubungan yang cukup dekat termasuk Mas Agung, Bang Yoris, dan semuanya mohon maaf, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dalam kesempatan ini, saya mau manggil Pak Ketum aneh gitu rasanya. Adinda Ketum Menteri, saya sungguh berharap bahwa Musda Golkar ini berjalan dengan baik. Musda yang ke-11 ini. Walaupun saya tahu, begitu disebut nama Basri Baco yang di sana paling keras banget tuh tadi. Saya bilang sama Bung Zaki, untung Basri Baco ini nggak maju. Kalau maju, saingannya berat. Karena ini tipikal aktivis yang fight segala cara dilakukan untuk bisa menang. Musyawarah Daerah 6 Golkar DKI, Bahlil yakinkan Pramono Jakarta aman dan sejahtera. Bahlil, Menteri SDM serta Ketua Umum Partai Golkar menyatakan sambutan hangat dan acara Musyawarah Daerah 6 Partai Golkar DKI Jakarta di Ballroom Hotel Sultan Jakarta Pusat. Acara berlangsung di Ballroom. Bahlil menyampaikan visi pembangunan ekonomi daerah. Ia menyoroti pencapaian pendapatan per kapita DKI Jakarta dengan data konkret. Bahlil menegaskan posisi strategis ibu kota menjadi lokomotif pertumbuhan nasional. Data tersebut menurutnya mencerminkan efektivitas kebijakan fiskal serta investasi sektor produktif. Ia melanjutkan pujian atas kepemimpinan Gubernur Pramono Anung serta menegaskan dukungan penuh Partai Golkar untuk program kerja pemerintah daerah.